Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peradaban Kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama itu berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Nama Kerajaan Utsmania itu diambil dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Sultan Utsmani, Ibnu Sauji, Ibnu Artogol, dan Ibnu Kia. Awal mula berdirinya dinasti ini banyak tertulis dalam legenda dan sejarah sebelum tahun 1300. Dinasti ini berasal dari suku Khoi Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina kurang lebih 3 abad. Kemudian mereka pindah ke Turkistan, Persia, dan Irak. Mereka masuk Islam pada abad ke-9 atau 10 ketika menetap di Asia Tengah. Pada abad ke-13 Masehi, saat Genghis Khan mengusir orang-orang Turki dari Khurasan dan sekitarnya, kakeknya Utsman yang bernama Sulaiman bersama pengikutnya bermukim di Asia Kecil. Setelah reda serangan Mongol terhadap mereka, Sulaiman menyeberangi sungai Efrat dekat Aleppo. Namun saat di tengah perlayarannya, kapal Sulaiman tenggelam. 4 putra Sulaiman yang bernama Sunkur, Gundogur, Al-Tuhril, dan Dundar selamat. Al-Tuhril dan Dundar bermukim di Asia Kecil. Keduanya akhirnya berhasil mendekati Sultan Saljuk yang bernama Sultan Alauddin di Anggara atau kini Angara, yang sedang berperang melawan Bizantium. Karena bantuan mereka inilah Bizantium dapat dikalahkan. Ali dalam Karim menjelaskan bahwa sebagai balas jasa, Alauddin memberikan daerah Iskisar dan sekitarnya kepada Al-Tuhril. Al-Tuhril meninggal dunia tahun 1289. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman putra Al-Tuhril. Inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Adapun materi saya yaitu kemajuan peradaban Islam masa dinasti Turki Utsmani. Bagian A, bidang pemerintahan dan militer. Para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas. Meskipun demikian, kemajuan kerajaan Utsmani sehingga mencapai masa keemasannya bukan hanya karena keunggulan politik para pemimpinnya. Masih banyak faktor lain yang mendukung keberhasilan ekspansi itu. Yang terpenting diantaranya adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Pembaharuan dalam tubuh organisasi militer oleh Orkan tidak hanya dalam bentuk mutasi personil-personil pimpinan, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan. Untuk mengatur urusan pemerintahan negara di masa Sultan Sulaiman I, disusun sebuah kitab undang-undang atau kanun. Kitab tersebut diberi nama Multaqa al-Abul yang menjadi pegangan hukum bagi kerajaan Turki Utsmani sampai datangnya reformasi pada abad ke-19. Karena jasa Sultan Sulaiman I yang amat berharga ini, di ujung namanya ditambah dengan gelar Sultan Sulaiman al-Kanuni. Bagian B, bidang intelektual atau ilmu pengetahuan. Kemajuan bidang intelektual di abad ke-19 pada masa pemerintahan Turki Utsmani tampaknya tidak lebih menonjol dibandingkan bidang politik dan kemiliteran. Dari aspek-aspek intelektual yang dicapai pada periode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita harian Takvini atau BK pada tahun 1831, yang kedua jurnal Tasfiri Efkar pada tahun 1802, yang ketiga jurnal Terjemani Al-Fal pada tahun 1860. Bidang kekayaan pada masa dinasti Utsmani di Turki telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju pada masa kemajuannya. Dalam bidang sastra, prosa, kemajuan Utsmani melahirkan 2 tokoh terkemuka, yaitu Khatib Celebi dan Evliya Celebi. Saya Harul Alamsyah akan membacakan materi keempat, yaitu kemunduran peradaban Islam masa dinasti Turki Utsmani. A. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani pasca pemerintah Sultan Sulaiman Al-Kunui. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dan Kaloya Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina, yang kemudian pindah ke Turki, Persia, dan Irak. Mereka memeluk agama Islam kira-kira abad 9 atau 10, yaitu ketika mereka menetap di Asia Tenggara.
Hal ini dikarenakan mereka bertetangga dengan dinasti Samai dan dinasti Ghaznawi. Karena tekanan-tekanan bangsa Mongol, mereka mencari perlindungan kepada saudara perempuannya, yaitu dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk ketika itu dibawa kekuasaan Sultan Alauddin Kaikobad. Kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki masa kemunduran pada abad ke-17 Masehi yang ditandai dengan kekalahan militernya dalam menghadapi dunia Kristen Barat. Pada tahun 1593, penduduk Transilvania dan Wallachia memberontak dengan bantuan orang-orang Austria dan Hungaria. Mereka berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Turki. Pemberontakan ini tidak dapat dipadamkan. Pasukan yang dikirim mengalami kekalahan. Ini adalah kekalahan pertama sejak masa Sultan Sulaiman Al-Quni. Akibat dari kekalahan tersebut, kerajaan Turki Utsmani tidak lagi dipandang sebagai kekuatan yang diakui di Eropa. Penyebab kemunduran kerajaan Turki Utsmani yaitu karena kekalahan bidang militer kerajaan Turki dibandingkan negara barat. Faktor lain diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya seperti luasnya wilayah kekuasaan, ledakan jumlah penduduk, heterogenisasitas penduduk, kelemahan para penguasa dan sistem demokrasi, budaya pungli, pemberontakan tentara Jenisari, merosotnya ekonomi, rendahnya kualitas keislaman, mengabaikan bahasa Arab, gonta-ganti pejabat. Adapun faktor eksternal yaitu timbulnya gerakan nasionalisme, terjadinya kemajuan teknologi di barat khususnya dalam bidang persenjataan, konspirasi Yahudi menjatuhkan khalifah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tokoh penting dinasti Turki Utsmani. Tokoh-tokoh pembaharu masa kerajaan Turki Utsmani itu yang pertama, Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan mempunyai pendidikan tradisional antara lain pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah, dan sastra Arab. Wafat pada tahun 1807. Yang kedua, Tanzimat. Tanzimat adalah suatu usaha memperbaharui dan mengatur serta memperbaiki struktur organisasi pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Tokoh-tokoh penting Tanzimat antara lain bagian A. Mustafa Rashid Pasha. Mustafa Rashid Pasha lahir di Istanbul pada tahun 1800 dan wafat pada tahun 1858. Bagian B. Mustafa Sima Pasha. Mustafa Sima Pasha mempunyai banyak pengalaman di luar negeri, antara lain Roma, Wina, Berlia, Brussels, London, Persia, dan negara lainnya sebagai pegawai dan duta. Wafat pada tahun 1855. Yang bagian C. Mehmed Siddiq Rifat Pasha. Mehmed Siddiq Rifat Pasha lahir pada tahun 1807 dan wafat pada tahun 1856 Masehi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.